Nah saat itu Rizky ngomong, gimana? Mau lanjut gak? Iya lanjut. Nggak tahu kenapa Dirman ini keringet dingin keluar. Ditambah sakit perut yang luar biasa. Ini Rizky pakai ilmu apa sih? Kok bisa aku jadi kayak gini? Saat itu perlombaan akhirnya tetap dimulai. Hitungan ketiga ya kan, 1, 2, 3 mereka jalan. Akan tetapi si Dirman ini malah masih tetap di tempatnya. Dia tidak menarik gas. Kamu gimana Dirman? Kamu gimana? Kamu kenapa? Itu si Rizky udah jalan. Nih teman-temannya si Rizky malah ngingetin seperti itu. Gak lama kemudian si Rizky balik lagi, langsung ngomong sama si Dirman. Gimana man? Kok kamu gak jalan? Motor kamu kenapa? Aku udah jalan nih. Mau ngaku kalah? Apa gimana? Ayo, kita ulang. Ya, diulang lagi. Gimana? Ayo. Iya. Tapi kondisinya Dirman ini bener-bener kacau. Semakin kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Gitu ya, itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Gitu. Nah, di sini ini part 2-nya nih. Part yang kemarin, part 1 ini menceritakan di mana Dirman ini kebingungan. Dia ini keluar keringet dingin, ya kan, saat ditantang Rizky balapan. Gitu. Nah, teman-teman kan pasti bingung nih, loh. Ini cerita baru apa gimana mas? Nah ini part 2-nya gitu. Nah inilah thumbnail episode pertama gitu. Ini episode pertama. Nah ini episode yang keduanya nih gitu. Jadi buat kalian ini jangan langsung nonton kesini dulu nih kalau belum nonton episode satunya. Alangkah baiknya kalian selesaiin dulu episode 1 ya kan, sampai pada akhirnya nanti kalian baru ke episode 2 biar tidak kepotong ceritanya ya kan, nggak nanggung ceritanya, nggak ngegantung ceritanya gitu. Jadi harus berurutan part 1, part 2 gitu. Nah ini part 2-nya nih, dimana pada saat itu jelas-jelas nih ini ada tetangganya Dirman sendiri kebetulan lewat sampai ngingetin, mending jangan man, jangan diterusin, aku nggak mau kalian celaka. Ini si Ferdi, tetangga Dirman. Kebetulan Ferdi juga kenal si Rizky. Gitu loh. Kebetulan mereka berdua ini temen. Makanya Ferdi ngingetin. Akan tetapi semua teman-teman Rizky, begitu juga dengan Dirman, gak mau dia ini jatuh harga dirinya. Justru malah si Ferdi diusir, disuruh pergi. Akankah si Dirman ini melanjutkan balapannya? Karena keringet dingin udah keluar, helm udah dipakai, tiba-tiba ada suara nenek. Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, pada saat itu ya kan, ini Dirman, ini bener-bener keringet dingin yang semakin menjadi, ditambah sakit perut terus-menerus. Aku mau lanjut nggak? Sedangkan Rizky ini sampai udah balik lagi. Yang dia udah di depan sampai udah balik lagi. Gimana man? Mau dilanjut nggak? Apa udah nyerah? Segini doang gitu? Iya. Kamu ini motor kamu baru atau gimana? Atau ada kendala atau gimana? Apa mau pinjem motor teman-temanku? Enggak. Aku tetap mau melanjutkan pertandingan ini. Aku tetap mau melanjutkan pertandingan ini demi aku dapetin Citra. Nah inilah demi seorang perempuan yang dimana Dirman ini udah kecantol sama si Citra ini. Citra nggak ada di situ, jadi balapan tersebut ini tidak diketahui oleh Citra. Nah hingga pada akhirnya karena Dirman sudah percaya diri, udah bodo amat apapun yang terjadi, aku harus melawan Rizky dan aku harus menang. Hingga pada akhirnya kembali dihitung 1, 2, 3, boom. Jalanlah motor, dah.
ya kan? Wah, saling kejar-kejaran. Bener-bener di sini saling kejar-kejaran, ya kan? Bener-bener saling pepet-pepetan. Akan tetapi, walaupun Dirman penuh semangat, dia ini masih merasakan perut yang sakitnya luar biasa. Ya ampun, kok kayak gini sih? Ini normal atau gimana nih? Si Rizky itu pakai ilmu apa? Dan aku ini habis makan apa? Terus kenapa ada suara nenek-nenek yang terus mengganggu aku? Terus kejar-kejaran, terus. Padahal itu jalan umum. Hingga pada akhirnya di tikungan ini udah mulai arah ke putaran terakhir nih. Dirman terus memepet si Rizky. Nah, si Rizky ini gak diberi jalan sama si Dirman. Rizky dipepet. Di situ ya kan, mukanya ini sempat bingung. Lah, si Rizky udah kebingungan, berarti aku menang nih. Udah jelas nih, motorku lebih cepet nih. Nah, Dirman percaya diri, jalan nih. Wah, aku bakal dapetin citra. Udah di depan dia nih. Ini tinggal sebentar lagi masuk ke garis finish gitu loh. Masuk ke garis yang awal lagi nih, puterannya nih. Akan tetapi ini mendekati ke jembatan. Jadi sebentar lagi ini menuju ke jembatan gitu kan. Mau ketemu jembatan. Ini memang di situ gelap. Penerangan ini sangatlah minim sekali. Nah, Dirman ini tiba-tiba mengerem mendadak gara-gara apa ini? Ini nggak tahu arah munculnya dari mana. Ini tiba-tiba bermunculan domba. Domba ini berlalu lalang, jadi benar-benar menyebar. Dan jumlah mereka ini benar-benar puluhan. Yang membuat Dirman kebingungan. Loh, kok ada domba nih? Berapa kali Dirman menghindar dari domba? Kan aneh, ini malam-malam kok ada domba? Dirman terus menghindar dari domba yang dimana di situ berkeliaran. Anehnya ini dari seberang jalan ke seberang jalan gitu loh. Ini saling menyeberang. Ini domba ngapain di sini? Wah, di sini benar-benar Dirman kacau. Sedangkan Rizky ini udah mulai mengejar. Ya ampun, ini gimana? Berkali-kali Dirman ngerem lagi, belok lagi, kiri kanan. Tepat pada saat dia berada di jembatan, domba-domba tadi ini justru langsung menghilang. Boom. Nah, akan tetapi ketika domba ini menghilang, ini kan harusnya Dirman seneng nih, udah gak ada penghalang lagi. Ternyata ketika domba hilang, ini ada orang duduk bersilah ya, tapi badannya ini besar banget. Dirman kaget, ngerem mendadak, dan pada saat itu ya kan, motor Dirman susah dikendalikan. Nah, Dirman dengan jelas melihat apa yang ada di depan Dirman. Orang yang duduk bersilah tadi, ketika orang tersebut melihat ke arah Dirman, makhluk itu ya kan yang Dirman pikir orang, ternyata ini makhluk yang benar-benar penuh dengan bulu. Ini kepalanya domba. Siluman apa ini? Siluman. Saat itu Dirman sudah tidak bisa mengendalikan, membanting setir sekena-kenanya. Motor Dirman terjatuh, motornya ini tergelincir jauh sekali. Dirman terpental jauh. Dirman terbanting-banting berkali-kali. Dirman ini menabrak besi jembatan. Buah! Motor hancur. Saat itu ya kan, Rizky ini melihat kejadian itu dan langsung cabut beserta teman-temannya. Mereka kabur. Nah, pada saat itu Dirman ini mengalami kecelakaan yang sangat parah sekali. Rombongannya Rizky justru malah pergi meninggalkan. Tak lama beberapa pengendara motor gitu kan ya, ini melihat ada kecelakaan. Disitulah akhirnya beberapa pengendara motor berhenti dan minta tolong ke pengendara yang lain. Jadi akhirnya warga berkumpul ya kan. Setelah itu Dirman ini dilihat dari identitas segala macem, dan Dirman ini juga dilaporkan ke polisi. Hingga pada akhirnya ambulan pun datang. Dirman langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, di sisi lain ya kan, ibu bapak Dirman ini kan khawatir gitu kan. Ini Dirman ini kemana ya kan? Dirman ini kok tadi buru-buru segala macem. Pas ketika papasan sama ibunya dia hanya ngebut. Ini Dirman kemana kok nggak pulang-pulang? Tak lama kemudian petugas datang. Petugas langsung mengabarkan, apa benar ini rumahnya Dirman, Bu? Iya Pak, benar, ini Bapak dari mana? Saya petugas, Bu. Saya mau ngabarin kalau anak ibu, putra ibu yang bernama Dirman ini mengalami kecelakaan. Ini semua langsung kaget. Pak Kirno, bapaknya Dirman ya kan, ini bener-bener langsung syok mendengar petugas datang mengabarkan jika Dirman mengalami kecelakaan. Nah, hingga pada akhirnya keluarga langsung menuju ke rumah sakit. Dan ketika melihat kondisi Dirman
Dirman ini udah parah banget. Setelah diperiksa dokter segala macem ya kan, berapa jam kemudian dokter mengatakan jika Dirman mengalami kelumpuhan pada kaki Dirman. Tulang lutut Dirman ya kan, ini tulang lutut, tempurung lutut, ini semua patah. Dirman dalam keadaan gak sadar. Dokter mengatakan seperti itu. Ini keluarga langsung bener-bener kaget, nangis, bingung. Ya ampun, kok jadi seperti ini? Kemarin bapak ibunya ini udah sempet seneng, akan tetapi tanda tanya kan. Loh, kemarin kan anakku ini baru sukses. Kemarin anakku ini kan baru pergi dari mana gitu. Pulang-pulang dia udah punya motor baru. Pulang-pulang dia udah mamerin ke ibu. Kenapa sekarang seperti ini? Jadi bapak ibunya Dirman gak ngerti kalau Dirman ini balapan motor dengan si Rizky, dimana memperebutkan si Citra. Orang tua gak tahu. Nah pada saat itu ini satu persatu nih teman-temannya Dirman pada datang, nanti silih berganti pulang gitu kan. Setelah Dirman ini udah sadar, dia ini nangis dengan kondisinya dia yang lumpuh. Bu, kenapa Dirman kayak gini? Loh, ibu ini justru malah bingung kenapa kok kamu seperti ini. Kamu itu ngelakuin apa kok bisa kecelakaan seperti ini? Dirman juga menceritakan, ya bu, sebenarnya Dirman ini adu balap motor bu sama si Rizky. Terus gak tahu kenapa ini di depan Dirman ini banyak domba berlalu lalang bu. Dan di tengah-tengah Dirman melihat dengan jelas ini ada makhluk bulunya lebat. Ini kayak manusia tapi kepalanya ini justru malah domba bu. Ibunya kaget, bapaknya juga kaget. Dirman cerita seperti itu juga kaget. Saat itu Dirman benar-benar sudah nggak bisa bu, ngondisiin motor. Dirman udah nggak bisa. Akhirnya motor tergelincir dan jatuh bu. Dirman udah nggak sadar lagi di situ bu. Diceritain, tapi di situ Dirman masih menangisi kondisinya Dirman yang sekarang ini dia ini udah nggak bisa jalan lagi. Tempurung kakinya ini pecah, bagian lutut ini pecah, dua-duanya karena terbanting berkali-kali. Ini aduh ngeri ini bagian ini. Jadi jatuhnya ini berkali-kali, dengkulnya terus tak dan akhirnya mengenai besi, besi pembatas yang di sepanjang jembatan. Nah, singkat cerita, teman-temannya Dirman yang mendengar kabar Dirman ini di rumah sakit, gitu kan ya, ini pada datang ke situ, ini ngasih tahu ke Dirman, ini gimana man? Dirman juga menceritakan. Nah, temennya akhirnya ngomong sama Dirman, termasuk si Doni. Doni udah ngasih tahu berkali-kali, kan aku udah ngomong man, jangan lawan Rizky. Bapaknya Rizky ini udah jelas dia ini main dukun lah segala macem. Ngeri man. Kamu ini kok gak pernah percaya apa yang aku ngomongin loh man. Gak pernah didengerin. Udah Don, udah gak usah nyalain aku. Aku udah kayak gini kondisinya. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu, Dirman diurus di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Ini biaya ini kan membengkak. Apalagi, maaf ya, ini bapaknya Dirman ini kan hanya tukang bakso. Hingga pada akhirnya dibawa pulang si Dirman ini. Dalam keadaan kaki lumpuh, dia hanya ada di kamar. Nah, ketika bapaknya ini berurusan ya kan, ngurus-ngurus di polisi segala macam, ini kan motornya ini dibawa ke polisi, di kantor polisi itu. Ini motornya ini ringsek parah. Motornya ini bener-bener parah banget rusaknya. Nah, hingga pada akhirnya warga pun patungan ya kan, ini untuk memberikan uang kepada bapaknya Dirman. Gitu loh, untuk pengobatan Dirman, beli obat atau apa selama Dirman ini dirawat di rumah. Kurang lebih 1 minggu Dirman di rumah. Ini justru ketika tiba di 1 minggu itu, ini pagi-pagi Dirman bangun. Dirman kaget ketika memanggil ibunya. Ini ibunya lagi di dapur ya kan. Ini Dirman sambil nangis, Bu, ibu tolongin Dirman, Bu, ibu tolongin Dirman, Bu, tolongin Dirman. Boom. Saat ibunya mendengar Dirman teriak-teriak, ibunya ini langsung menuju ke kamar Dirman. Ternyata di sini anehnya, ini kan yang lumpuh kaki Dirman gitu kan ya, kedua kaki Dirman. Ini anehnya, kedua tangan Dirman ikut lumpuh, seperti tidak ada tulang. Ibunya bingung kan, loh Bapak. Akhirnya Pak Kirno yang ada di luar gitu kan ya, dia lagi bersih-bersih gerobak, dia mau jalan gitu kan ya, untuk persiapan jualan gitu. Pak Kirno mendengar istrinya teriak-teriak, langsung menuju kamar Dirman. Kaget melihat Dirman dengan kondisi seperti itu. Dan Dirman sudah tidak percaya diri lagi. Dia justru malah pengen mengakhiri hidupnya. Udahlah Bu, kasih Dirman racun aja biar Dirman mati Bu. Dirman percuma juga seperti ini Bu. Mimpi Dirman untuk mengejar Citra ini udah musnah. Dirman udah gak percaya diri. Dirman udah parah.
Nah, berjalannya waktu, Dirman ini udah nggak mau lagi makan. Ibunya udah merayu, ayolah nak makan, kamu juga harus minum obat. Ibu pengen lihat kamu sembuh. Iya nak, bapak juga pengen lihat kamu sembuh. Dirman udah nggak mau ngomong apa-apa lagi. Ini pandangan matanya udah kosong. Dan berjalannya waktu, ini tengah malam, gitu kan ya. Ini kan yang jagain gantian. Nanti kalau ibunya ngantuk, ibunya bangunin bapak, gitu kan ya. Gantian. Nah tepat nih, ketika gantian ibunya yang lagi jaga, yang biasanya nggak apa-apa gitu kan. Jadi ibunya ini tidurnya, ini di kursi, samping ranjangnya Dirman. Ibunya sedang tidur, ini tengah malam, tiba-tiba Dirman ini tangan dan kakinya ini bisa bergerak. Tapi dalam keadaan Dirman tidak sadar, jadi dia ini malah membanting-banting dirinya sendiri di ranjang. Ibunya bingung kan, Dirman, kamu kenapa nak? Bapaknya Dirman langsung dipanggil, Pak. Bapaknya Dirman masuk ke situ, kaget melihat kondisi Dirman seperti itu. Bingung. Ya ampun nak, kamu kenapa? Berkali-kali nih. Jadi ini sampai kayak terpental dari ranjang ini, dia kayak bolak-balik nih, buak, naik turun. Nah, pandangan mata Dirman ini bener-bener udah kosong. Pada saat itu ya kan, bapaknya ini langsung kamar mandi, dia ngambil air wudhu ya kan, terus langsung ngambil Al-Quran. Bapaknya ini ngaji. Akan tetapi ketika bapaknya Dirman, Pak Kirno ini membacakan ayat suci gitu kan ya, di tengah Pak Kirno membaca, tiba-tiba Dirman ini langsung jatuh ke kasur. Akan tetapi ini kepala Dirman, dengan jelas sekali Pak Kirno melihat kepala Dirman ini keluar tanduknya. Nah, kepala kamu kenapa? Saat Pak Kirno menyentuh kepala Dirman, yang tadi Pak Kirno lihat dengan jelas, jika kepala Dirman ini mengeluarkan tanduk, tiba-tiba tanduk tersebut hilang. Dan pada saat itu juga Dirman sudah tidak sadarkan diri. Padahal saat ia terbanting-banting, dia bisa menggerakkan tangan, kakinya ini seperti terlihat baik-baik saja. Akan tetapi berkali-kali buak dijatuh-jatuhkan ke ranjang tempat Dirman tidur. Bu, ini udah nggak beres, Bu. Ini ada apa-apa, Bu? Singkat cerita, hingga pada akhirnya bapaknya Dirman, Pak Kirno ini minta tolong keluarga. Warga akhirnya pada tahu kan. Dipanggilkanlah kayak orang pinter gitu kan ya. Kita sebut saja ini namanya Om Puji gitu. Dipanggilkan Om Puji pun datang. Nah, ketika Om Puji masuk ke rumah Dirman, ini justru Om Puji ini seperti tidak pengen melanjutkan langkahnya. Sebentar. Om Puji, tolong Om. Itu Dirman ini kondisinya udah parah Om. Ya tapi kok saya perasaannya aneh ya. Nah, ini orang pintar gimana nih? Ya kan, ketika dia harus menolong, tapi pas masuk ke rumah, dia melangkah ini kayak ragu. Nah, karena keluarga udah memaksa, begitu juga dengan Pak Kirno. Tolong Puji, tolong Puji, tolonglah. Kami ini orang kecil, kondisi Dirman seperti itu. Udah gak bisa apa-apa, udah gak mau nelen apa-apa. Matanya membuka, tangan udah gak ada tulang. Saat itu juga Om Puji terpaksa nih, ya kan? Om Puji terpaksa masuk ke dalam kamar Dirman, melihat kondisi Dirman. Om Puji minta diambilin air sama keluarga. Ada air putih nggak, ditaruh di baskom aja. Nggak tahu kenapa, ini justru Om Puji yang keringet dingin keluar. Ini nggak tahu kenapa, mungkin Om Puji ini terkena serangan energi itu juga. Jadi yang merasuki Dirman ini kayak nggak terima dengan kedatangannya Puji. Ya kan? Pada saat itu setelah udah dikasih air, Om Puji ini membaca sesuatu gitu kan ya, yang mungkin ia percaya atau apa segala macam. Ini minta kain juga dibasuhkan dari ubun-ubun ya kan. Ini mau dibasuh karena udah dilepas semua nih baju udah dilepas semua, hanya menggunakan celana dalam si Dirman ini. Ini lagi dibasuh, orang-orang ini, warga juga sebagian ada di kamar melihat Dirman ini lagi diatasin sama Om Puji gitu kan ya. Ini belum sampai kaki, baru sampai perut nih. Om Puji nggak kuat. Om Puji udah nggak kuat lagi. Ini mengarahkan kain yang udah dikasih air ini ke bawah. Ini Om Puji nggak kuat. Nah, pada saat itu Pak Kirno tercengang kan. Mas, kamu kenapa Mas? Kok kamu kenapa kan? Pak, energi ini besar banget Pak. Ini Om Puji bener-bener gak kuat untuk meneruskan mengobati si Dirman. Jadi lapnya ini terhenti, ini sampai perut. Harusnya ini dibasuh sampai kaki.
Om Puji udah jelasin, harusnya saya berhasil nih membasuh Dirman ini sampai ke kaki. Tapi nggak tahu tangan saya ini susah digerakkan. Diulang lagi dari ubun-ubun sampai ketiga kali. Nah pas yang ketiga kalinya itu Om Puji bener-bener nggak kuat. Justru malah Om Puji ini muntah. Maaf. Nah muntahan tadi ini mengenai kasur segala macam. Muntahan Om Puji tadi bener-bener ya kan. Ini sangat-sangat yang bener. Wah. Jadi muntahannya Om Puji ini kayak ada dahak tapi ini kayak kental tapi ini warnanya merah. Bercak-bercak merah ini banyak. Nah pada saat itu warga ada yang ngomong, Cik, mending ora sakit terus no. Nek kowe ora kuat, kalau kamu nggak kuat mending jangan diteruskan. Om Puji lebih memilih menyerah. Ngapunten Pak, saya nggak kuat. Energinya besar sekali. Dan ini nggak main-main. Nyerangi ke Dirman ini nggak main-main. Om Puji juga menjelaskan, entah cuma saya saja atau kalian semua mendengar, yang jelas saya mendengar suara nenek-nenek ini mengatakan menyerahlah. Semua tercengang kan, kok suara nenek-nenek? Mereka semua yang ada di situ nggak mendengar, akan tetapi Om Puji mendengar. Om Puji cerita sama orang-orang yang ada di situ. Kalian dengar nggak? Ada suara nenek-nenek? Enggak Om. Yaudah, saya nyerah. Om Puji nyerah. Setelah itu, ini ada beberapa orang ini juga mengatakan, apa coba dibawa ke medis saja? Itu tak pinjemin mobil di sini, warga-warga di sini yang punya mobil. Dirman akhirnya dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi ini tetap nihil. Rumah sakit juga bingung. Ketika dicek semuanya, ini Dirman dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kondisi Dirman seperti itu, kayak orang koma, matanya ini melotot ke atas, nggak jelas. Nah karena udah nginep di situ, udah opnam di rumah sakit, ya kan takut biaya membengkak, terpaksa Dirman ini kembali dibawa pulang. Nah hingga pada akhirnya memang kondisi Dirman ini sudah semakin kurus. Yang masuk ini hanya infus. Nah setelah udah di rumah infus terlepas, udah keluarga pasrah. Sanak saudara, tetangga segala macam ini mencoba nyari bantuan, minta tolong. Siapa tahu ada orang pintar lagi. Nah anehnya ini justru ketika tetangga ini kembali ke tempatnya Om Puji justru malah belum sembuh kondisinya. Om Puji ini sakit juga kondisinya. Ada tetangga gitu kan ya yang ke tempat Om Puji, ini kan ngomong sama Om Puji, Om, ada nggak Om selain Om Puji? Aku aja nggak kuat, aku nggak ngerti. Aku dulu punya guru, tapi guruku sudah meninggal. Aku nggak mampu mengatasi Dirman. Benar-benar kekuatannya ini besar. Kekuatan goib yang ada di Dirman ini tidak suka dengan keberadaanku di situ. Ini bingung. Ini mau cari di mana lagi? Semua pasrah. Anehnya ini udah nggak kemasukan nasi atau apa, tapi nafas Dirman ini masih benar. Nafas Dirman masih benar. Bergantian tetangga-tetangga di situ mengajikan segala macam. Akan tetapi tidak merubah hasil. Dirman masih utuh. Ibunya Dirman nangis terus-menerus, begitu juga dengan adiknya. Nah, ini beberapa hari setelah didoain terus-menerus gitu kan ya. Ini pada waktu subuh, Pak Kirno ini ke kamar Dirman. Dirman ini dijaga oleh ibunya. Pak Kirno membangunkan istrinya. Bu, bangun. Subuhan dulu. Udah subuh toh Pak? Iyo. Lah ini Dirman gimana? Gak apa-apa wis. Ditinggal dulu orang sebentar kok ke musola. Kita berdoa untuk kesembuhan putra kita, Bu. Iya Pak. Ya udah kalau gitu kita berangkat ke musola Pak. Akhirnya mereka berdua ini Pak Kirno dan istrinya menuju ke musola gitu. Nah nggak tahu kenapa tumben-tumbennya yang biasanya di waktu subuh ini banyak yang sholat, banyak yang beribadah. Tumben ini yang datang ke musola ini nggak banyak, hanya beberapa orang saja. Ini imam yang di masjid ya kan. Ini ketika ketemu Pak Kirno juga sempat ngomong sama Pak Kirno. Gimana Pak Kirno kondisinya? Ya kayak gitu. Dirman hanya terbaring, belum sadar. Semakin kurus Pak. Ya wis. Kita nanti berdoa bareng. Tapi tumben aja, pada saat itu ini yang sholat nggak banyak seperti subuh-subuh biasanya. Nah, mereka sholat kan ya kan. Mereka sholat segala macam udah mau selesai. Pas udah tahiyat akhir nih.
tiba-tiba ini belakang musola ini ada suara. Orang lagi sholat, konsennya ini sempat kepecah kan, mendengar suara sangat jelas sekali. Ini di belakang musola, ini sangat jelas. Ini kayak ada benda ini bener-bener menabrak dinding. Benda dibanting-banting. Nah, pada saat itu ya kan, setelah sholat selesai segala macem ya kan, berdoa ini terus menerus. Benda itu terus bunyi brak. Nah, pada akhirnya karena penasaran semua, mereka pun langsung menuju ke belakang musola. Di mana belakang musola itu ya kan, ini dimanfaatkan warga, dibikin ruangan sedikit ini untuk menaruh keranda dan peralatan untuk memandikan jenazah di tempat itu. Nah, setelah pintu dibuka, kan ini ada ruangannya itu, di bagian itu ada ruangan. Pintu dibuka, semua warga tercengang. Ternyata ini kok bisa-bisanya ini si Dirman berada di dalam keranda itu. Dan ketika pintu dibuka, Dirman ini udah dalam keadaan tenang. Anehnya posisi tangannya Dirman ini kayak posisi tangan orang meninggal. Dia benar-benar udah bersedekap gitu, nggak kayak orang hidup. Dirman ini di dalam keranda. Parahnya, ini Dirman dalam keadaan bugil. Pak Kirno menjerit di situ. Ini imam yang di situ ngimamin sholat subuh ini juga bingung. Loh, kok bisa ada Dirman di sini? Bola kok Dirman, bola yo Pak, kok Dirman, bukan Dirman di rumah. Semua berusaha mengeluarkan Dirman dari situ. Akan tetapi kan, ini Dirman masih nafas dan badannya ini udah dingin. Kalau di tempat kita ini anyep ya Mas Lut ya. Jadi udah bener-bener kayak es gitu. Badannya udah dingin. Jadi kayak udah meninggal. Akan tetapi detak jantung Dirman masih ada. Nah, akhirnya warga langsung bunyikan kentongan. Tong. Ada kejadian aneh ini. Lah, Dirman ada di dalam keranda, Dirman ada di dalam keranda. Nah, hingga pada akhirnya ya kan, Dirman pun dibawa pulang ke rumah. Imam yang tadi ngimamin sholat ini akhirnya ngomong sama warga, kita harus mengadakan pengajian, kita bantu Pak Kirno. Warga-warga pada datang, semua berkumpul di situ. Ini teman-teman yang kaya, sahabat-sahabat yang kaya kayak Agung, Ferdi, segala macam, semua berkumpul. Udah sedih melihat kondisi Dirman seperti itu. Semua pasrah karena memang bingung mau minta tolong ke siapa. Nah, ini kan udah pada mulai kumpul, Pak RT, warga mendoakan semua. Nah, Pak RT ini ngomong sama Pak Kirno. Pak Kirno, apa nggak dicoba sekali lagi? Wong, Dirman ini masih bernafas, Pak. Apa nggak dibawa ke rumah sakit lagi? Pak, saya mau bawa ke rumah sakit, dapat uang dari mana? Warga udah terus-terusan membantu seperti ini. Ibunya Dirman juga udah pasrah, Pak. Saya bingung, Pak, mau dapat uang dari mana lagi? Masa dia mau jual rumah? Saya bingung, Pak. Sedangkan kalau mau jual rumah, sertifikat rumah aja ini sudah ada di bank, Pak. Saya bingung. Istrinya Pak Kirno ini memberi saran. Pak, memang yang namanya Mas Wito, kakakku yang pertama, dia ini orangnya pelit, Pak. Memang dia ini orangnya memang acuh sama keluarga, kan, tetapi dia ini paling kaya, Pak. Nah, jadi istrinya Pak Kirno ini mempunyai kakak, gitu, mempunyai kakak namanya Wito. Itu yang paling berada, akan tetapi terkenal pelit, gitu. Nah, istrinya Pak Kirno ini mengusulkan, coba Bapak yang datang ke sana dan ngomong bahwa kondisinya Dirman ini semakin kritis, Pak. Bener apa kata Pak RT, siapa tahu nanti kalau dibawa ke rumah sakit terus jadi sembuh, Pak, atau gimana, Pak? Yo wis gini aja, Bu. Bapak tak kesana, Ibu nanti dibantu warga, yo. Ini Dirman dibawa ke rumah sakit dulu, Bu. Ya, Bu. Bapak yang kesana ngomong ke saudaranya Ibu. Iya, Pak. Mungkin kalau ngomong sama Bapak kan kakaknya Ibu ini enak, Pak. Legowo. Siapa tahu, Pak. Nah, dengan terpaksa gimana caranya nih harus mendapatkan uang. Pak RT yang udah ngasih ide gitu kan ya, nggak tega. Pak Kirno ini datang sendiri minjem uang ke saudaranya istrinya, itu ke kakak pertama istrinya. Pak RT ini nggak tega. Pak RT akhirnya menemani Pak Kirno.
Nah, di sisi lain, ibunya Dirman dibantu warga ini membawa Dirman ke rumah sakit. Pak RT naik motor nih, ya kan, naik motor boncengan sama Pak Kirno. Ini agak jauhan memang. Sampailah ke tempat Pak Wito. Nah, ternyata Pak Wito ini masih ada tamu. Masih ada tamu di situ lagi ngobrol sepertinya serius. Pak Kirno ngomong sama Pak RT. Pak RT, kayaknya kok Masku itu, Mas Iparku itu lagi ada tamu dan kayaknya kok tamunya penting ya, Pak RT. Enaknya gimana Pak RT? Udah sampai sini. Assalamualaikum dulu atau apa segala macam, udah tenang. Nanti kalau ada apa-apa saya ikut jelasin. Saya sedih lihat sampean seperti ini. Kita udah jauh jalan kok. Ya udah Pak RT. Akhirnya ini setelah udah masuk ke halaman, terus langsung menuju ke rumah. Di situ Pak Kirno ini langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum Mas. Oh, waalaikumsalam. Kir, ada apa Kir? Saya, ada jalan. Udah, kamu nunggu situ aja dulu. Udah, nunggu. Saya ada tamu penting. Memang Pak Wito orangnya saklek. Nah, Pak Wito ini ngomong sama tamunya, ya kan? Ini ternyata lagi bahas seperti proyeknya ini, bener-bener proyeknya ini kayak gagal, gitu. Mereka ini lagi ada dalam masalah. Pak RT ini juga agak kebingungan, begitu juga dengan Kirno. Aduh, kita mau minta bantuan, tapi mereka juga mendengar obrolannya Mas Wito ini masalah proyek yang gagal. Padahal lagi mau butuh bantuan. Aduh, gimana ya? Pak RT bilang, udah tenang aja. Udah, ikuti instruksinya aja sampai tamunya pulang. Dan gak lama kemudian tamunya pun pulang. Setelah tamu pulang, barulah Kirno dipanggil. Sini Kir, duduknya sini. Memang duduknya ini di teras. Ini gak tahu alasan Wito atau apa gitu ya. Ini Wito langsung ngomong sama Kirno. Gak usah minum ya. Atau kalau mau ngambil sendiri aja. Soalnya anak istriku itu lagi keluar. Terus yo pembantu lagi keluar juga. Udah, ada apa? Udah langsung aja ngomong. Jadi gini Mas. Yo memang ini mungkin buat Mas ini yo kaget atau apa ya Mas yo. Udah langsung aja kalau ngomong itu nggak usah bekak-bekok kayak gitu. Ada kepentingan apa? Gini Mas. Jadi Dirman kan sakit Mas. Yo aku udah denger itu. Nah, Dirman sakit ini udah bolak-balik Mas. Dibawa ke rumah sakit. Nggak kunjung sembuh. Dokter bilang ini nggak ada terdeteksi penyakit apa atau apa. Ini semenjak kecelakaan. Bener-bener saya bingung Mas. Udah dibawa ke rumah, ini malah kayak orang kesurupan Mas Dirman ini Mas. Dipanggilkan orang pinter malah kalah Mas. Saya bingung Mas. Dan yang lebih parahnya lagi Mas, ini Dirman sampai udah dipindah di keranda Mas. Terus aku suruh apa? Kamu dengar tadi nggak? Aku lagi kacau kondisinya. Iya sih Mas. Saya dengar tadi, makanya saya bingung caranya ngomong gimana. Nah, Pak RT langsung memotong pembicaraan. Jadi maaf, Pak Wito, nuwun sewu. Jadi gini Pak Wito, saya ini Pak RT di warga saya. Nah, Pak Kirno ini salah satu warga saya. Saya yang memberi arahan untuk, namanya juga ikhtiar. Sekali lagi untuk Dirman ini dibawa ke rumah sakit. Nah memang, kami juga sudah patungan semaksimal mungkin untuk biaya pengobatan. Nah akan tetapi, ini yang kesekian kalinya. Karena kok dia ini nggak kemasukan nasi. Semakin kurus tapi nafas ini masih ada. Kok seperti kita nyerah yuk kalau nggak diusahakan sekali lagi. Nah untuk biaya memang kata adiknya panjenengan disuruh nembung panjenengan. Nah saya ini di sini bertanggung jawab mengantar. Terus terang ya, saya ada keperluan yang sangat banyak sekali. Ya mungkin saya bisa nolong tapi nggak banyak, nggak usah pinjem. Sebentar. Ini diambilin uang tapi jumlahnya nggak banyak. Ini segini cukup nggak? Saya soalnya masih buat bagi-bagi yang lain. Iya Mas, maafin saya ya Mas. Ini, kamu bilang tadi ada hal-hal yang aneh ya, sampai ada keranda segala macem, terus Dirman ada di dalamnya. Terus, jadi gini ya,
Saya nggak ngerti yang hal-hal kayak gitu soalnya. Yang jelas, saya ini punya bos. Ya. Bos saya ini pernah sakit, dibuat sama orang katanya. Tapi kalau saya sih nggak percaya hal-hal seperti itu. Ya barangkali aja. Jadi pada saat itu justru saya ini malah disuruh jemput orang yang ngobatin. Saya ditemani oleh beberapa sama-sama karyawan bos saya gitu kan ya. Nah setelah itu nggak tahu kenapa kok sekarang bos saya jadi sembuh. Cuma saya nggak ngerti proses penyembuhannya seperti apa, saya nggak ngerti. Yang jelas bos saya sekarang sembuh dan sekarang udah aktif lagi, bahkan penyakit-penyakitnya ini udah hilang. Ya siapa tahu, saya cuma bisa ngasih alamat itu. Bilang aja lah, dulu Wito pernah jemput ke sini, gitu aja. Nah sebentar, alamatnya ini tak ambilin. Nah dia nyimpen ternyata ada buku catatan kecil gitu, disobek ya kan, ditulis ulang. Nah diberikan kepada Kirno. Kikir, coba kamu datang ke sana. Siapa tahu, wong namanya juga Etiar. Ya, kamu bilang seperti itu, ya siapa tahu. Nah aku cuma bisa bantunya uang itu. Iya mas, makasih mas. Saya akan coba ke sana mas. Mudah-mudahan dengan saran mas ini Dirman sembuh mas. Ya udah. Mudah-mudahan sembuh. Nanti kalau saya udah free banget, nanti saya sama istri datang ke sana. Kalau di rumah sakit, yo nanti saya datang ke rumah sakit. Kalau udah di rumah, nanti saya langsung ke rumah. Yo. Iya mas. Sepanjang perjalanan, Kirno ini ngerasa yang, ya ampun kok seperti ini ya. Masku cuma ngasih uang seperti ini, cukup nggak ya? Pak RT bilang, udah, yang penting kakak iparmu ini kan niat bantu, udah. Ayo tak anter ke tempat itu. Wah, akhirnya mereka datang ke tempat yang dimaksud. Nah ternyata ini tempatnya ini kayak padepokan, memang agak jauh. Setelah itu barulah, ya kan? Di situ Pak RT pun tanya, ada santri-santri yang di situ tanya, Dek numpang tanya, oh iya Pak, apa benar Dek di sini alamatnya Pak Kiai Kunduri? Oh iya Pak, benar Pak. Ada perlu apa ya Pak? Saya ada perlu Dek, bisa ketemu nggak Dek sama beliau? Oh sebentar Pak, Bapak nunggu aja. Itu ada kursi Pak di situ Pak, duduk aja dulu. Tak lama kemudian santri itu memanggilkan Pak Kiai Kunduri. Nah Pak Kiai Kunduri bingung karena baru ketemu, ya kan, salaman, ngobrol. Akhirnya Pak Kiai Kunduri ngerti, oh Pak Wito, oh ini ya bos ini. Nah jadi tahu nih, gitu. Nah saat itu Pak Kunduri ini melihat raut wajahnya Pak Kirno. Ini Pak Kunduri ini langsung bilang sama Pak Kirno, kalau bisa sekarang aja yuk ke sana. Pak Kirno ini baru menjelaskan ini belum penuh gitu, penjelasannya ini belum penuh. Akan tetapi Pak Kunduri langsung bilang, sepertinya kita langsung sana aja. Posisinya ini putranya sampean ini di mana? Padahal Pak Kirno ini baru menjelaskan kalau anak saya ini sakit dan sakitnya aneh gitu, baru seperti itu. Ini langsung dipotong sama Pak Kiai Kunduri. Kita sebut saja Pak Kiai Kunduri. Memotong pembicaraan Pak Kirno dan meminta untuk segera ke sana. Nah Pak Kiai Kunduri itu mengajak beberapa anak buahnya. Itu Pak Kiai Kunduri dengan mobil mengikuti motor dari Pak RT dan Pak Kirno. Nah, singkat cerita, ternyata memang sudah ada di rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, nah orang-orang yang lagi nungguin si Dirman gitu, nemenin si Dirman. Ini Dirman kan dalam keadaan gak sadar gitu, udah diperiksa segala macam, kan ada yang nungguin. Ini disuruh keluar dulu. Pak Kirno, boleh minta tolong nggak? Warga atau keluarga yang ada di sini yang nggak berkepentingan, tolong bisa keluar dulu nggak? Oh iya Pak. Jadi yang ada di dalam kamar, ya kan, yang di dalam kamar itu ini hanya Pak Kiai Kunduri dan beberapa santrinya. Kamar ditutup, wah gelisah semua. Di luar ini gelisah. Pak, itu siapa? Ini justru masmu yang ngasih. Masmu yang ngasih alamat ini. Masmu nolong tapi yo, dia memang lagi kondisinya kacau. Iya toh mas, bener. Dia itu gitu mas. Terus dia marahin kamu gak mas? Enggak, udah kamu gak usah mikirin itu. Siapa tahu dengan adanya Pak Kunduri, Dirman jadi selamat. Saat suasana tegang seperti itu, ini sampai ada security karena terlalu banyak di situ orang. Ini security mengatakan, Bu, alangkah baiknya yang tidak berkepentingan mending keluar ya Bu, maaf. Hingga warga-warga yang antar ke situ juga akhirnya pada bubar. Tinggal sisa berapa saja di situ, duduk-duduk menunggu. Ini Dirman hasilnya gimana sih? Gitu. Mereka ini lagi tegang kurang lebih hampir 1,5 jam. Ini memang kondisinya kan udah malam ya kan. Ini kurang lebih hampir jam 10-an.
Mereka lagi tegang, was-was, menunggu hasilnya. Ini nggak lama kemudian mendengar suara Dirman ini teriak. Tak lama teriakan itu, ini disusul tangisan suaranya Dirman. Dirman ini nangis. Ampun, ampun. Pak, Dirman, Pak, Ibu mau masuk. Bu, jangan dulu dah. Dirman siuman, Bu, udah jangan dulu. Nanti Bu nunggu Pak Undori, Bu. Nanti nunggu Pak Yai ngasih tahu, Bu. Udah, Bu. Iya, Pak, itu tapi Dirman kenapa ya, Pak? Udah, Ibu tenang. Pak RT juga menenangkan. Udah, Bu. Udah, tenang. Tak lama kemudian ya kan barulah keluar santri-santrinya nih. Murid-muridnya dari Pak Undori. Murid-muridnya keluar, ini langsung ngomong, Bapak ibunya masnya yang sakit mana ya? Saya, Pak. Saya ibunya. Ini bapaknya, Pak. Oh ya, monggo Bu, silahkan sudah diperbolehkan masuk sama Pak Yai. Ya Pak, terima kasih. Langsung Pak Kirno sama istrinya masuk ke kamar. Pada saat itu kondisi Dirman ini sedang nangis dan kondisinya kepalanya ini sedang diusap-usap sama Pak Yai Undori. Pak Yai Undori terus berdoa. Nah di sini ada keanehan. Dirman nangis ini bisa mengangkat tangan dan memeluk orang tuanya. Dirman, tangan kamu nak sembuh dah. Iya Pak. Akan tetapi kalau bagian kaki ini memang karena patah ya. Anehnya yang bagian tangan yang memang udah nggak berasa ada tulang, ini kok bisa ada tulang lagi dan bisa memeluk. Dan pada saat itu Dirman ini bawaannya pengen minum terus. Pelan-pelan. Pada saat itu Pak Kirno ini mengucapkan terima kasih Pak Undori. Terima kasih Pak ya, terima kasih. Ya. Udah, biar Dirman minum dulu. Pilih. Bu, ini semua salah Dirman, Bu. Ini semua salah Dirman. Cerita le, ibu bapakmu biar denger. Yo, untung kok kamu selamat le. Jadi Pak Undori ini mengarahkan agar si Dirman ini cerita apa sebenarnya yang ia rasakan, apa sebenarnya yang ia terjadi bisa seperti ini itu, apa yang ia lakukan, ada apa ini. Nah di part 1 memang nih ya kan ada nih yang tiba-tiba di mana Dirman ini udah langsung dia pulang-pulang udah keren gitu kan, yang kalian penasaran ya. Yang belum nonton part 1 alangkah baiknya nonton part 1 dulu biar nggak kebingungan nih di part 2. Kok Dirman bisa-bisanya nih dari anak tukang bakso dia ini pengangguran kok bisa sukses nih. Nah alangkah baiknya ini nonton di part 1-nya dulu baru ke part 2 gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Saat itu Pak Undori menuntun agar Dirman ini mengatakan sesuatu walaupun masih terbata-bata. Dirman juga nggak ngerti Pak kalau Dirman ini bisa seperti ini Pak. Dirman akhirnya cerita. Dirman nggak ngerti kalau ternyata Dirman udah nggak sadar, ini udah lama banget Dirman nggak ngerti Pak. Yang Dirman tahu, Dirman ini dibawa ke sebuah alam yang Dirman nggak ngerti Pak. Di situ sangat gelap sekali. Dirman ini diikat di batu besar Pak. Dirman pikir apakah ini serangan dari si Rizky Pak. Dirman nggak ngerti. Kok Rizky bisa seperti ini? Menyesatkan Dirman ke alam lain Pak. Di situ Dirman diikat Pak, dicambuk-cambuk Pak. Dan pada saat itu Dirman semakin melihat siapa yang mencambuk Dirman. Dirman merasakan sakit yang luar biasa Pak. Ternyata yang mencambuk Dirman Pak, ini sama persis makhluk yang Dirman lihat pada saat Dirman ini kecelakaan Pak. Ini makhluknya tinggi besar dan berkepala domba Pak. Terus nak cerita, bapak ibumu biar dengar. Dirman cerita sambil terbata-bata karena memang lemes banget kondisinya gitu kan ya. Nah Dirman pun mengatakan, awalnya Dirman mengira makhluk itu yang menghadang Dirman di tengah jalan. Ini Dirman pikir ini laki-laki makhluknya. Ini ternyata ketika semakin jelas saat menyiksa Dirman, ini ternyata perempuan. Ini penuh dengan bulu ya kan. Ini tangan hampir kayak manusia badannya, tapi besar. Anehnya kepalanya ini domba. Dan pada saat itu makhluk yang berkepala domba itu mengatakan menyerahlah, kembalikan yang sudah kamu ambil atau kamu ikut denganku. Dirman pun menceritakan kepada bapaknya seperti itu.
Nah bapaknya kan bingung, lah terus kamu itu ngambil apa? Kamu ngambil apa di tempat siapa? Ya Pak, semua ini salah Dirman Pak. Nah pada saat itu Dirman pun menceritakan dengan detail. Pak sebenarnya pada saat itu Dirman pulang dengan bawa uang, Dirman bawa motor baru. Dirman sebenarnya Pak ini habis mencuri dari rumahnya Pak Bambang Pak. Nah Pak Kirno kaget, Pak Bambang. Nah Pak Bambang siapa nih? Nah Pak Bambang ini ada di part 1, kalian harus nonton nih di part 1-nya. Nah Pak Bambang ini saya kasih cepetnya gitu, yang detailnya ini di part 1 kalian wajib nonton di part 1. Pak Bambang adalah tetangganya Pak Kirno gitu. Dia terkenal banyak bisnis. Nah Pak Bambang ini punya anak si Ferdi. Nah si Ferdi ini teman sekolahnya Dirman. Si Ferdi sendiri sempat menghalangi Dirman ketika mau balapan dengan si Rizky. Sempat menghalangi, sempat melarang sebenarnya si Ferdi. Pada saat itu Dirman ini antara ini, aduh kok ada Ferdi? Ferdi ini sebenarnya tahu nggak sih kalau aku maling di tempatnya? Nah di sisi lain fokus Dirman gitu kan ya. Ini mikirnya jangan-jangan ini memang dari Rizky. Aku mulai sakit perut lah segala macem. Awalnya kan seperti itu. Aku nggak mikirin Ferdi. Sampai Ferdi ini pergi. Nah pada saat itu Pak Kirno kan nanya, lah kok kamu bisa nyuri di tempatnya Pak Bambang Le? Pak, mengerikan sekali Pak, bener-bener mengerikan. Iya, cuma kamu kok nyuri kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Emang Bapak ngajarin kamu nyuri kayak gitu? Pertama, jujur saja Pak, Dirman ini kesel selalu dibanding-bandingkan sama Ferdi, sama aku, sama yang lain yang udah sukses. Pada saat itu nggak tahu kenapa Dirman ini pengen cepet-cepet kaya Pak. Dan Dirman ini udah tahu celah masuk ke rumah Ferdi Pak, karena Dirman pernah main ke sana Pak. Makanya Dirman cari waktu yang pas dan masuk ke tempatnya Ferdi Pak. Ya ampun Le, kamu nyuri apa? Nah nyuri apa nih? Kok bisa-bisanya si Dirman jadi seperti ini? Akhirnya Dirman menceritakan detail nih ya kan, menceritakan detail. Ini kronologi cara masuknya gimana gitu kan ya, kok Dirman bisa tahu celah-celahnya. Flashback Mas April. Kita tarik mundur di mana Dirman ini proses nyuri sesuatu yang ada di rumahnya Pak Bambang, bapak dari Ferdi. Nah si Ferdi ini memang dia sukses, sering keluar kota segala macem. Nah Dirman ini ngamatin, ini kapan ya Ferdi ini pergi keluar kota sama bapaknya. Dirman ngamatin sampai dia tahu, oh hari ini nih dia pasti ada kerjaan keluar kota. Berarti yang di rumahnya Ferdi ini hanya ibunya Ferdi dan adiknya Ferdi. Nah saat itu juga Dirman ini langsung lihat situasi kiri kanan, udah sepi nih. Ini jadi hanya depan-depanan rumah, gak begitu jauh. Akan tetapi gak langsung depan gitu ya, agak ke samping sedikit itu. Cuma depan-depanan ini, saling berhadapan sebenarnya. Nah Dirman udah tahu si kondisi itu, apalagi di kampung sendiri. Dirman ini lompat pagar. Itu pagar yang besar digembok gitu kan ya. Dirman ini lompat. Itu Dirman lompat melewati pohon, dia turun dari pohon yang ada di halaman rumahnya Pak Bambang. Dirman langsung menuju ke box listrik. Memang box listriknya ini ada di luar. Nah ini untuk edukasi juga nih ya kan. Ini sangat penting juga nih di sini. Jadi ada cerita yang kayak gini, ini buat kita bareng-bareng, pengetahuan bareng-bareng gitu. Nah si Dirman ini menuju ke box listrik. Box listrik ini dimatikan. Tak. Otomatis lampu mati. Kayak mungkin kipas, AC atau apa gitu ya. Ini kan otomatis semua mati, lampu apa-apa mati. Dirman langsung pindah posisi, menjauh dari box listrik itu. Gitu, dia ngumpet lagi nih. Dia ngumpet lagi, tak lama kemudian memang benar. Nah ibunya Ferdi ini keluar ya kan. Ini buka pintu dan membawa senter. Ngecek kan, dia mau betulin box gitu kan. Aduh listrik dalam kok mati gitu kan. Sedangkan ngecek di luar ternyata lampu-lampu tetangga kok nyala. Dirman ngumpet nih. Ibunya Ferdi ini sedang mau betulin box listrik ya kan. Dia ngambil kursi karena agak ketinggian buat dia. Setelah itu ibunya Ferdi ini langsung buka box listrik itu. Dia mau dikembalikan lagi nih, ke on lagi nih. Kesempatan itulah dimanfaatkan oleh Dirman. Pas masih gelap, Dirman langsung masuk. Ibunya Ferdi, istrinya Pak Bambang gak ngeh.
kalau ada orang masuk karena posisinya gelap. Nah, ini untuk edukasi bareng-bareng. Ini saya juga mikir, ini untuk edukasi bareng-bareng nih Mas Lutfi ya. Ini jadi kalau ketika kita ada box listrik di luar, terus tengah malam mungkin mati gitu. Ini alangkah baiknya kita jangan langsung keluar. Gitu, kita periksa di luar dulu lewat jendela gitu kan. Ngecek kiri kanan gitu kan. Aman nggak sih di luar kayak apa gitu kan. Nah, kalau memang udah dipastikan aman, ya barulah kita betulin saklar tadi gitu. Nah, ini ibunya Ferdi ini nggak kalau ada orang yang masuk. Dirman dengan leluasa, dia langsung ngumpet di sela sofa. Jadi di ujung sofa ini kan ada ruangan kecil gitu. Jadi dia di pojokan, dia ngumpet. Ketika lampu udah nyala, ibunya Ferdi, istrinya Pak Bambang kembali masuk dan menutup pintu, dikunci kembali. Nggak tahu kalau si Dirman itu sudah ada di situ, nggak tahu kalau di dalam rumah itu udah ada maling, nggak ngerti. Nah, Dirman ini kan udah pernah main ke situ dulunya gitu, jadi kan paham nih. Saat itu Dirman melihat istrinya Pak Bambang, ibunya Ferdi, ini masuknya bukan ke kamar utama, bukan ke kamar Pak Bambang dan istrinya gitu kan. Ini ibunya Ferdi, istrinya Pak Bambang, ini masuknya justru malah ke kamar adiknya Ferdi. Wah, ini kesempatan yang dua kali nih. Kamar utamanya justru malah nggak untuk istirahat. Karena mungkin adiknya Ferdi ini kan masih kecil gitu kan ya. Jadi ibunya Ferdi ini nemenin tidur di kamarnya adiknya Ferdi. Kesempatan enak banget di situ, ya kan? Dengan lampu yang memang udah redup gitu, dengan mudah sekali. Dirman langsung mengambil kira-kira barang apa nih yang bisa aku ambil. Oh, ini bisa nih. Diambil satu. Dirman langsung menuju ke kamar utama tersebut. Ternyata memang tidak dikunci. Dengan mudah sekali Dirman membuka. Setelah membuka, Dirman tutup pintu lagi, ya kan? Ia kunci dari dalam. Nah, berarti Dirman berada di kamar utamanya Pak Bambang. Setelah itu Dirman menyalakan lampu untuk penerangan. Gitu. Tapi nggak lampu yang utama gitu, nggak yang jreng banget, ini nggak. Remang-remang dinyalain, lampu-lampu kayak gini mungkin gitu kan, di tempat tidur. Nah, setelah itu Dirman bingung. Kok ini adanya kasur, terus ini apa ini, lemari kecil apa ini? Ini lemari baju, dibuka sama Dirman. Cuma baju-baju aja. Aduh, ini apa ini? Wah, lumayan ini, ada perhiasan kecil. Jadi ada kotak kecil itu perhiasan, tapi ini harganya nggak seberapa. Tapi lumayan lah, dibawalah sama Dirman. Ini kok nggak ada ruangan lagi apa gitu. Perasaan ini kamar kayaknya desainnya kok agak aneh ya. Nah, Dirman ini menyusuri tembok-tembok. Ini nggak sengaja Dirman ini, ya kan, saat tangannya Dirman ini meraba tembok, ternyata di bagian itu ini ada pintu. Jadi kayak kedorong. Pintu itu kayak kedorong. Lah, kirain tembok, ternyata pintu yang menyerupai dengan warna tembok. Jadi ini kelihatannya samar. Kalau kelihatannya nggak teliti gitu, ini taunya tembok aja udah. Ternyata kedorong sama si Dirman. Dirman kaget, lah ternyata di dalam kamar itu ada ruangan lagi. Dirman masuk. Pada saat Dirman masuk, ya kan, ini kan gelap. Akan tetapi aroma kemenyan dan bunga wewangian yang khas banget. Ini kayak tempat dukun ini sangat benar-benar kuat. Dirman menyalakan lampu lagi di situ. Dirman kaget. Ini di tembok, ini etalase pada nempel, ini ada pusaka banyak banget. Lah, ini kok kayak rumah dukun. Lah, Pak Bambang ini lakuin apa? Kok ada kayak gini? Nggak beres sih, Ki. Berarti kesuksesannya Pak Bambang ini aneh nih. Ini si Ferdi tahu nggak sih anaknya ini? Ini si Ferdi tahu nggak kalau bapaknya kayak gini? Nah, pada saat itu Dirman ini lagi nyari ini, masa iya aku bawa keris mau buat apa juga? Dirman ini kan nyarinya uang. Nah, tiba-tiba pandangan Dirman ini langsung menuju, ini ada batu permata yang diapit tanduk domba. Wah, apa ini? Kok kayak permata? Dirman langsung mendekat, mengambil batu permata itu. Jadi kayak batu itu diapit oleh tanduk, hanya tanduk saja. Ini tapi tanduk apa ya? Kok menyerupai kayak tanduk kambing, kayak tanduk domba. Bodo amat lah. Aku nggak butuh tanduknya, aku butuh permata ini. Ini pasti, ini faktor kekayaannya justru malah dari sini. Ini soalnya, ini posisinya lebih spesial dari yang lain. Nah, pada saat itu Dirman bingung, aku nyari apa lagi nih? Nah, tiba-tiba Dirman ini melihat lagi nih, ada sebuah benda.
Jadi ini kayak kotak gitu kan ya, kayak kotak dari kayu, kayak tong gitu, nggak begitu besar. Dirman melihat, lah ini tong apa nih? Dibuka sama Dirman, memang agak beratan. Ini nggak dikunci. Bener-bener nggak dikunci, padahal ada gemboknya, cuma dia ini nggak ngunci. Sangat mudah kan untuk dibuka. Dirman membukanya. Pada saat Dirman buka, Dirman kaget. Ini di dalam kotak itu berisi uang, ya kan, tumpuk-tumpukan. Akan tetapi ini kalau biasanya di bank ini kan menggunakan kertas ya Mas Lutfi. Ini untuk mempersatukan jumlah uang itu yang banyak. Ini kan pakainya kertas. Terus tertulis nominal uangnya berapa gitu kan ya, jumlahnya berapa. Ini anehnya, ini pengikat uang itu, ini justru malah dari tali. Nah, pada saat Dirman ini mengamati dengan seksama, ternyata tali itu justru malah dari kain kafan. Hah? Ini berarti tali pocong. Lah kok banyak banget? Di situ ada berapa lembar numpuk gitu kan ya, terus diikat sama tali. Berapa lembar lagi numpuk diikat sama tali. Hah? Ini uang apa ini? Alah, bodo amat, aku butuh uang kok. Akan tetapi Dirman memang tidak mengambil semuanya. Tasnya ini udah nggak cukup. Nanti malah kesusahan aku nih. Nanti, udahlah, aku ngambil secukupnya. Akan tetapi tali-tali itu tadi ditinggal. Jadi dilepas ya kan, diambil uangnya saja. Ini dimasukkan ke dalam tas. Sekiranya, udah cukup nih. Ini untuk beli ini, udah cukup banget. Setelah itu Dirman pun langsung keluar. Udahlah, cukup lah. Takutnya nanti Pak Bambang pulang atau apalah. Udah, mending aku pulang. Dirman keluar dengan mudah dengan membuka satu jendela. Ia tutup kembali. Dirman langsung lompat pagar lagi. Dia muter jalannya lewat belakang rumah. Gitu, muter jalannya. Ketemulah di belakang rumah Dirman. Dirman langsung masuk ke rumah lewat pintu belakang. Kan? Dirman langsung nata-nata baju. Dia kabur dari rumah. Ini keluar kota, dia nyari motor yang bagus. Sembari gitu kan ya, sembari nunggu. Ini ada kabar kemalingan nggak ya di kampungnya? Sembari nunggu. Nah, ketika Dirman merasakan udah aman, Dirman setelah sudah mendapatkan segalanya, Dirman kembali lagi gitu. Nah, memang batu permata itu ini ditaruh di dalam lemari kamarnya Dirman. Nah, disitulah orang tua kaget. Dirman pulangnya ini kok sekarang udah gagah, motornya baru segala macem. Ketika ditanya, Dirman bilang, orang kayak gini kok, Dirman kan udah sering dihina sama bapak, ini sekarang udah keren kan. Nah, bapak pengennya Dirman sukses kan, ini udah sukses. Tapi Dirman tidak ngomong kerja di mana apa segala macam, nggak ngomong. Sembari Dirman ini ngamatin rumah Ferdi, aman-aman aja kok. Bapaknya ini juga udah pulang juga. Dirman ngamatin, Pak Bambang pulang tapi aman, nggak ada kenapa-napa. Nggak ada geger atau apa. Udahlah, daripada aku ketara banget, mending aku cabut lah. Nah, akan tetapi seperti itu. Ketika mau menjelang pertandingan balapan, adu balap gitu kan ya, ini Dirman ada perut sakit, terus ada suara-suara seperti itu. Nggak kepikiran kalau itu dari rumahnya Pak Bambang. Dan flashback pun selesai. Nah, orang tua kaget, ya ampun Le, kok kamu berani-beraninya masuk seperti itu? Iya Pak, maafin Dirman Pak. Pak Hundori pun ngomong, dah, Dirman harus mengembalikan itu semua yang sudah Dirman ambil. Dirman udah cerita, uang udah habis Pak. Tinggal sisa batu permata itu. Nah, saran dari Pak Hundori, gitu kan ya, saran dari Pak Hundori, alangkah baiknya ini diwakilkan oleh Pak Kirno, itu bapaknya si Dirman, untuk mengembalikan batu permata itu. Nah, akhirnya Pak Kirno pun pulang. Memang di sini kan Dirman udah berkali-kali minta maaf, Pak, maafin Pak, tolong Pak, sampaikan maaf saya kepada Pak Bambang. Nah, singkat cerita, sesampainya Pak Kirno di rumah gitu kan ya, setelah sampai di rumah ini langsung nyari permata itu, ternyata memang ada. Ini disimpan di lemarinya si Dirman, diambillah permata tersebut. Nah, memang di sini Pak Kirno ini nggak mau ngajak siapa-siapa. Mending aku sendiri aja, udah ini memang sudah nasibku seperti ini. Aku mewakili anakku. Aku nggak mau memperlibatkan siapapun. Pak Kirno datang, ketuk pintu, dibukakan oleh ibunya Ferdi, istrinya Pak Bambang. Ada Pak Kirno. Silakan masuk Pak Kirno. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bapak ada nggak Bu? Iya sebentar. Bapak lagi ada tamu. Nanti juga kesini kok bareng. Saya ke dalam dulu ya. Istrinya Pak Bambang ini berasa kayak tidak ada apa-apa. Nggak ada kemalingan, nggak berasa yang seperti itu. Kok biasa-biasa saja yo. Sama aku pun
nggak ketara gimana-gimana. Nah, tak lama kemudian Pak Bambang keluar dari kamar. Ini ternyata Pak Bambang nggak sendiri. Ini dengan kakek-kakek tua. Nah, pada saat ketemu gitu ya, ketemu Pak Bambang, salaman langsung minta maaf. Si Kirno ini minta maaf. Nah, setelah itu salaman ke tamunya Pak Bambang. Pada saat melihat ke arah muka tamunya Pak Bambang, Pak Kirno kaget. Kagetnya kenapa? Pak Kirno sudah pernah melihat kakek itu. Pak Kirno sudah melihat kakek itu. Pada saat itu justru malah Pak Kirno ini sempat membentak kakek itu. Ini mbah yang saat itu diboncengin pemuda terus mau nabrak gerobak saya ya mbah. Terus saat itu saya malah yang ngamuk-ngamuk ya mbah. Saya minta maaf ya mbah. Kok ternyata temennya Pak Bambang mbah. Pak Bambang, saya minta maaf Pak Bambang. Saya datang ke sini justru saya mau minta maaf Pak Bambang. Wah, disinilah baru kebongkar. Jadi kakek itu ya kan ini udah pernah papasan. Bahkan kakek itu ini bonceng seseorang pernah mau nabrak gerobaknya Pak Kirno. Dan kondisi dia ini buru-buru. Nah, mungkin ini disambungkan. Pada saat itu kan Pak Kirno sempat nyari si Dirman hilang. Lah mungkin kakek-kakek itu dari rumahnya Pak Bambang. Karena memang buru-buru atau kenapa gitu. Ini terjadi tabrakan gitu. Tabrakan ringan gitu, nggak yang jadi celaka atau apa, enggak. Justru Pak Kirno sempat maki-maki. Di situ Pak Kirno langsung minta maaf semuanya. Udah, nggak usah kenceng-kenceng. Saya tahu kok. Dan saya juga sudah memberi kesempatan untuk Dirman biar nggak terlalu parah sakitnya. Kemarin saya jenguk kan, saya juga datang ke situ. Saya pikir ya Dirman ketika melihat saya ke situ, ya walaupun saya nggak lama karena memang saya ada acara, ya saya pikir Dirman ini bakalan langsung mengakui kan nanti enak gitu ya. Ya tapi kayak gini dia mulur-mulur sendiri. Iya Pak, maafin anak saya Pak. Ternyata Pak Bambang udah tahu kalau si Dirman pelakunya. Pada saat itu Pak Kirno langsung menyerahkan permata itu. Ini Pak, permatanya masih utuh. Tapi kata anak saya, kata Dirman, uangnya udah habis Pak. Biar Mbah, kalau permatanya ini paling pentingnya nih Mbah, udah aman. Dia udah kembalikan. Tapi kalau uangnya udah habis biar Mbah. Jadi Pak Bambang ini tanya sama Mbah tadi, sama kakek tadi. Ternyata ini kakeknya ini dukun. Orang kepercayanya Pak Bambang. Nah saat itu Pak Kirno memohon-mohon, Pak tolong sampai nyium kakinya Pak Bambang. Pak Kirno ini, tolong Pak, maafkan Dirman dan sembuhkanlah Dirman Pak. Soalnya kondisinya seperti itu Pak, kakinya lumpuh. Tolong Pak, saya pengen anak saya ini pulih kembali Pak. Udah, duduk dulu. Jangan kenceng-kenceng. Saya dan istri saya ini meredam semua ini. Anak-anak saya itu nggak tahu. Nah di sini terjawab anak-anaknya Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang melakukan hal seperti itu atau apa segala macam. Pak Bambang juga menyembunyikan dari anak-anak masalah kemalingan segala macam. Sehingga ketika Ferdi ketemu sama Dirman, Ferdi pun nggak ngerti. Memang Pak Bambang menyembunyikan semuanya. Nggak langsung gegabah gimana-gimana. Karena di sini Pak Bambang yakin pelakunya bakal ketemu. Nah nggak lama, ini kakek tadi, kakek dukun tadi, ini dia ini nggak tahu komat kamit apa ya kan, komat kamit apa. Setelah itu dia bilang ke Pak Kirno, anakmu bisa disembuhkan. Ya, tapi butuh waktu lama. Untuk kakinya loh Mbah, itu kan udah patah Mbah. Bisa. Tapi dia harus penanggungnya selama 7 tahun. Apa Mbah? Iya, dia sudah memakan uang itu. Dan lagi uang itu, ia makan untuk foya-foya. Dia menyalahgunakan uang itu. Dia menanggung akibatnya. Nah Pak Bambang, ini ngomong sama Pak Kirno. Pak Kirno, ya udah, saya maafkan. Kalau anaknya sampean nggak deket sama anakku, terus saya nggak lihat sampean ini cuma tukang bakso, mungkin saya ini satu keluarganya sampean ini udah tak bikin celaka. Tapi kan saya masih nunggu Dirman ngaku segala macam. Nah pertanyaan saya, dengan adanya Dirman maling, ini kan Dirman berarti sudah tahu apa yang ada di dalam kamar saya,
Ya kan? Maling ini segala macam apa-apa itu kan. Ini siapa lagi yang mendengar kasus ini? Oh, sementara cuma saya, Dirman, dan keluarga, Pak. Yakin? Iya, Pak. Ada nggak warga di sini yang tahu? Nggak ada, Pak. Saya pastikan nggak ada, Pak. Ya, saya nggak mau tahu. Pokoknya, ketika salah satu warga di sini mengetahui jika saya bermain seperti itu, saya tidak segan-segan. Iya, Pak, enggak, Pak, bener, enggak, Pak, saya nggak akan ngomong sama siapapun. Yang jelas, tolong maafkan anak saya, Pak. Saya nggak mau kenapa-napa sama anak saya, Pak. Walaupun sekarang sudah membaik, dia mau cerita segala macam, tapi saya nggak mau kenapa-napa, Pak. Saya minta doanya biar anak saya cepat sembuh, Pak. Saya pengennya itu, Pak. Dengar sendiri, kakek ini tadi ngomong sama kamu, ini 7 tahun, harus sabar. Nah, memang bisnisnya Pak Bambang ini macam-macam. Ada jualan soto lah, rumah makan lah, sate gulai, kambing lah, segala macam. Ini ada di luar-luar kota ini banyak sekali. Dan bisnis-bisnis yang lain, memang orang kaya ini Pak Bambang. Tapi di sini Kirno jadi tahu, oh ini dari nggak jelas nih dapatnya. Cuma kan Kirno di situ gimana caranya nih biar anaknya sembuh. Nggak terlalu memikirkan hal itu. Dia hanya kaget. Kok ternyata kayak gini Pak Bambang? Yang saya kenal Pak Bambang baik segala macam. Sempat nengok Dirman ketika Dirman sakit. Tapi nggak lama. Nah setelah itu udah pamitan ya kan. Ini akhirnya Pak Kirno pun kembali ke rumah sakit. Sudah mengatakan semuanya. Dirman pun lega. Maafin Dirman yo Pak. Tolong. Nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu jangan yang aneh-aneh, Bapak malu. Beneran, Karena Pak Bambang ngancam. Pak Bambang ngancam, Untung kamu ini selamat, untung keluarga kita ini selamat, Iya, Pak, maafin Dirman. Dirman minta maaf terus-menerus. Nah, pada saat itu Pak Kirno langsung nanya ke istrinya. Bu, nah, terus Pak Yai Kunduri kemana, Bu? Ibu juga bingung, Pak. Tadi bilangnya mau duduk-duduk di depan, tapi nggak tahu pas ibu ngecek di depan kok nggak ada, Pak. Ini sampai udah mau subuh. Nah pada saat itu Pak Kirno ya kan, ini langsung ke parkiran. Ternyata mobilnya udah nggak ada. Pak Kunduri ini udah pulang. Padahal Pak Kirno ini belum sempat mengucapkan terima kasih. Nah hingga pada akhirnya Pak Kirno pun berencana, Bu, apapun yang terjadi nanti kalau udah sampai rumah atau apa, nanti kita main, Bu, ke tempatnya Pak Unduri, Bu. Mungkin Bapak terlalu lama ya, Bu, ngurus urusan tadi, Bu. Iya, Pak. Lah terus piye, Pak? Udah, Bu, aman. Di sini Pak Kirno juga menjelaskan ke Dirman, ini memang sakitmu seperti ini gara-gara ulahmu sendiri. Dan Pak Bambang itu udah bilang, itu sakitnya bisa sembuh paling cepet ya 7 tahunan, Apa ya, Pak? Terus Dirman gak bisa jalan ya, Pak? Lah itulah. Kamu harus tanggung jawab di perbuatanmu. Kamu harus jadi orang yang baik lagi. Buat pelajaran, untung kita diberi selamat. Motor kamu hancur. Untung warga-warga banyak yang nolong. Ngurus ke polisi segala macem. Nah singkat cerita, 1 bulan kemudian gitu kan ya, ini memang Pak Bambang nggak terlihat. Ternyata pemilik rumah itu ini sudah ganti sama saudaranya Pak Bambang. Pak RT mengatakan, Pak Bambang pindah katanya. Lah apa ya? Nah kabar ini sampai di telinganya Pak Kirno. Pak Bambang satu keluarga pindah dan rumah itu mungkin dijual ke saudaranya Pak Bambang. Termasuk Ferdi juga pindah. Nah ini di sini nggak tahu Ferdi ini sebenarnya tahu jika ini dari bapaknya atau Ferdi ini sebenarnya pura-pura nggak tahu. Ini nggak ngerti nih, bagian di sini nggak dijelaskan. Setelah Pak Kirno ini udah jualan lagi, udah bisa ngumpulin uang lagi, dibantu sama tetangga, sumbangan-sumbangan seikhlasnya, gitu kan ya. Ini akhirnya Pak Kirno datang ke tempatnya Pak Kunduri, Pak Yai Kunduri, untuk mengucapkan terima kasih. Ini satu keluarga datang ke sana. Pinjem mobil sama tetangga. Pak Yai Kunduri pun senang melihat kedatangan mereka. Pak Yai Kunduri memberi wejangan kepada Dirman agar dia berbuat baik, jangan sampai diulang lagi perbuatan yang seperti itu. Ini kan salah tempat dia nyurinya.
di mana tempat yang ia curi, rumah yang ia curi, pemiliknya ini lelakon pesugihan, di mana di situ pesugihannya ini yang berbentuk dengan silumannya, iblisnya ini berperjanjian dengan iblisnya ini bentukannya, ini badan manusia, kepalanya justru malah domba. Nah memang Pak Bambang ini bisnisnya banyak sekali. Di sini Pak Unduri ternyata tidak tinggal diam gitu. Pak Unduri bilang, ya kan, ini berapa minggu sekali nanti sering datang sini aja, ikut ngaji atau apa. Disitulah menjadikan Dirman ini sadar. Dan pada akhirnya Dirman pun menggunakan kursi roda. Pelan-pelan, ya kan, sering ke situ. Nah kurang lebih selama 3 tahun Dirman kembali berdiri apa segala macam. Ini awalnya dari pakai tongkat, ini sampai Dirman ini bisa menggunakan 1 tongkat. Itu 1 tongkat pelan-pelan gitu. Dan Pak Unduri terus berdoa untuk Dirman gitu. Cerita pun selesai. Dirman pun mengubur impiannya untuk mendekati Citra ini udah nggak lagi udah. Gitu apalagi dengan kondisinya dia yang sekarang seperti ini gitu kan ya. Dirman menyesali telah salah tuduh gitu kan ya. Entah ini Rizky ini apa bener bapaknya main sama Duna atau gimana. Yang jelas Dirman ini hanya dapat kabar gitu, dapat kabar dari orang-orang, tidak menyaksikan sendiri gitu. Nah kalau bapaknya Ferdi si Pak Bambang ini bener-bener Dirman menyaksikan sendiri bahwa di kamarnya ada seperti itu gitu. Cuma nggak ngerti ini ternyata efeknya sangat mengerikan. Maling di rumahnya pelaku pesugihan. Wah. Nah, cerita pun selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Ini sampai 2 part. Ini berarti kan panjang banget gitu kan ya. Terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu kan ya. Buat teman-teman yang udah banyak kiriman cerita-cerita masuk kembali lagi gitu ya. Udah mulai ngetik-ngetik lagi, ngetik-ngetik ulang. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini satu persatu udah mulai saya bawakan gitu ya. Mohon bersabar. Nah, buat teman-teman, ini gimana sih Mas cara ngirim ceritanya gitu? Caranya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat gitu ya. Nama yang mau disamarkan jelas. Apa dulu namanya ini. Dari kecil seperti ini. Nah, terus seperti itu kronologinya ditulis dulu. Terus udah gitu konfliknya apa lagi nih? Gitu. Ketemunya sama siapa lagi? Terus apa lagi berantem atau apa? Terus teror hantunya seperti apa? Jelas gitu. Runtutannya jelas. Penyelesaiannya seperti apa? Jelas. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat seperti ini. Jadi untuk saya menghafal ini cepet. Kenapa kadang saya libur atau apa-apa ini ketika menghafal, wah terlalu ribet banget nih gitu. Terlalu buat dihafal ini susah gitu. Nah kirimnya kemana? Ini paling mudah ya kan kalau kalian punya Instagram, follow Instagram saya. Ini Instagram saya ini. Nah, kalian follow Instagram saya ini. Nanti saya follow back. Kalian kirim pesan lewat Instagram, itu paling aman. Ketika handphone saya ini udah nggak muat atau panas atau apa, Instagram ini aman gitu. Datanya, kiriman cerita kalian nggak hilang. Kalian bisa langsung kirim ke Instagram. Tapi kalau udah terlanjur kok udah ngetik di WA gitu, nggak apa-apa gitu. Langsung masuk ke WA saya. Dan yang belum nge-save WA saya, monggo silahkan nge-save. Karena apa? Nanti saya akan masukkan ke grup WA. Ketika ada tayangan terbaru atau apa, kalian ini nggak ketinggalan. Inilah WA saya. 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336. Tiganya 4 kali. Gitu. Oke, akhirnya selesai. Nantikan episode selanjutnya yang sangat-sangat mengerikan ya kan, yang sangat-sangat wow lagi, masih banyak gitu. Ya, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo ditemani ada Mas Lutfi, ada Mas Kevin yang bertugas pada hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
Kisah misteri